Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini majelis yang ke-11 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar. Kita sudah menyelesaikan 25 pembahasan tentang hadits mardud. Kemudian pembahasan yang ke-26, definisi hadits maqlub. Situ ada salah tulis ya, diperbaiki itu. Definisi hadits maqlub. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Au bi taqdimin au ta'khirin fal maqlub." Ini tentang mukhalafah. Telah disebutkan bahwa mukhalafah banyak bentuknya. Di antara bentuk mukhalafah dalam bentuk taqdim au ta'khir. Dalam bentuk taqdim, mendahulukan atau mengakhirkan. Itu yang disebut maqlub. Ya, ini pembahasan lain. Untuk salah satu istilah dalam istilah ilmu mustalah dia disebut dengan nama hadits apa? Hadits maqlub. Apa hadits maqlub itu? Ya. Al-maqlub secara bahasa isim maf'ul dari al-qalb. Qalb itu artinya dibalik, dirubah dari posisinya. Iya. Wajahnya menghadap sesuatu misalnya, kemudian dirubah, nah itu qalb namanya. Ya, secara istilah hadits maqlub adalah al-hadits alladhi tusurrifa fi sanadihi aw matnihi bitaqdimin aw ta'khirin wa nahwihi amdan aw sahwan. Jadi hadits maqlub huwa al-hadits, dia adalah hadits alladhi tusurrifa fi sanadihi aw matnihi, yang telah terjadi perubahan pada sanad atau matannya, bitaqdimin aw ta'khir. Apakah perubahannya dengan didahulukan atau dengan diakhirkan? Wa nahwihi, atau yang semisal dengannya. Amdan aw sahwan. Apakah secara sengaja atau tidak sengaja? Baik. Jadi itu definisinya. Secara istilah, ya, tampak dari definisi secara istilah bahwa hadits maqlub itu ada 3 bentuk. Ada maqlub di dalam sanad, ada maqlub di dalam matan, dan ada maqlub di dalam sanad dan matan. Iya. Jadi hadits terbalik, ada yang terbaliknya di sanad saya, ada yang terbaliknya di matan saya, dari yang terbaliknya di sanad dan apa? Sanad dan matan. Iya. Untuk maqlub di dalam sanad, bentuknya ada 2. Maqlub di dalam sanad, bentuknya ada berapa? Ada 2. Bentuk yang pertama, iya, sebuah hadits misalnya, dia masyhurnya dari jalan Salim bin Abdullah bin Umar, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Jadi haditsnya masyhur dari jalan siapa? Salim dari siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian datang rawi, dia ganti nama Salim, dia rubah menjadi apa? Nafi' dari Ibnu Umar. Ini maqlub ya, terbalik. Iya, dan ini di dalam sanad. Ini bentuk yang pertama dari maqlub di dalam sanad. Bentuk yang kedua, dia membalik nama rawinya.
Misalnya nama rawi itu Murrah bin Ka'ab, dia balik menjadi Ka'ab bin Murrah. Jadi nama rawinya misalnya Murrah bin Ka'ab dibalik menjadi apa? Ka'ab bin Murrah. Ya, ini bentuk yang kedua ya dari maklub di dalam sanad. Kemudian maklub jenis yang kedua, maklub di dalam apa? Di dalam matan. Maklub di dalam matan. Yaitu matan haditsnya terjadi pembalikan. Ya, contoh yang paling banyak dicontohkan itu adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang 7 orang yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tuduhan arsy-Nya. Salah satu yang dituduhi di bawah tuduhan arsy-Nya di riwayat Muslim disebutkan lafadznya begini. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Iya. Dan seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ini terbalik atau tidak? Yang mengeluarkan yang mana? Yang kanan atau kiri? Hah? Yang kanan kan harusnya yang mengeluarkan. Iya. Sampai harusnya di riwayat yang lain sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh apa? Kanannya. Itu riwayat benarnya. Tapi di sini rawi dia balik. Jelas ya? Ini maklub. Walaupun riwayat terbalik ini sebenarnya ada sisi di dalam riwayat yang lain membenarkannya. Dalam artian maknanya bisa benar. Ya, karena ada di dalam riwayat Bukhari bahwa tangan kiri kanan digunakan berinfak kalau tangan kanan terlalu banyak mengeluarkan. Jadi keluar tangannya mengeluarkan, dibantu pula oleh tangan apa? Kirinya. Jelas ya? Dibantu oleh tangan kirinya. Jadi dari sisi contoh yang ingin kita contohkan di sini riwayat Muslim, harusnya hadits itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh apa? Tangan kanannya. Harusnya begitu. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Harusnya seperti itu. Baik, itu contoh maklub di dalam apa? Hah? Matan atau sanad? Di dalam matan. Maklub jenis yang ketiga, maklub di dalam matan dan sanad sekaligus. Iya. Ini maklub di dalam sanad dan matan yang terjadi sekaligus. Ini biasanya terjadi dari rawi-rawi yang membuat hadits palsu. Atau seperti kejadian yang menimpa Imam Al-Bukhari ketika beliau diuji oleh ahli hadits di mana? Di Baghdad. Kan sanad dan matanya dirubah. Ya. Di qalb. Maka ini bentuk maklub sanad dan apa? Sanad dan matan. Ya. Tapi kejadian yang menimpa Imam Al-Bukhari itu kan dicoba. Hanya sekedar imtihan, cobaan. Dan setelah itu diterangkan sisi benarnya apa. Diterangkan sisi benarnya dari riwayat itu apa. Maka itu tidak dipermasalahkan. Apa hukum hadits maklub? Ya, jelas ya, hadits maklub masuk dalam hadits apa? Hadits dhaif. Ya, sebab tampak bahwa rawinya tidak dhabat dalam riwayat. Cuman al-qalb itu ya, terjadinya hadits maklub sebabnya beraneka ragam. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, ada yang karena kelalaian, ada yang karena lupa. Ya, maka ini memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh. Kalau diuji misalnya hanya di maklub karena ujian, kemudian diperbaiki, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi selain daripada itu, asalnya dia masuk di dalam hadits apa? Hadits dhaif, dan itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hadits maklub. Iya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan ini pembahasan kita yang ke 27. Definisi al-mazid fi muttasilil asanid. Ibnu Hajar berkata, "Au bi ziyadati rawin fal mazidu fi muttasilil asanid." Ya.
Kalau mukhalafahnya terjadi karena tambahan rawi, maka tambahan itu dianggap sebagai al-mazid fi muttasil al-asanid. Itu namanya ya, nama istilahnya. Al-mazid apa? Fi muttasili al-asanid. Iya. Apa artinya al-mazid? Al-mazid artinya tambahan. Muttasilil asanid artinya sanad yang sudah bersambung. Jadi sanadnya sudah bersambung, dikasih lagi tambahan di dalamnya. Ya. Maka tambahan pada sanad bersambung ini hukumnya dia masuk di dalam hadits apa? Hadits lemah. Masuk di dalam bentuk hadits lemah. Jelas ya? Ibnu Hajar di dalam syarah menyebutkan dua syarat untuk sebuah hadits dikatakan sebagai al-mazid fi muttasilil asanid. Iya. Beliau sebutkan ada dua ketentuan. Hadits itu dianggap sebagai hadits apa? Hadits yang dianggap sebagai al-mazid fi muttasil al-asanid. Nah, ketentuan yang pertama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, iya. Kata beliau, "Man lam yazidha atqan mimman zadaha." Jadi syarat yang pertama, orang yang tidak menambah itu lebih kuat daripada orang yang menambahnya. Orang yang tidak menambah dia lebih kuat daripada orang yang apa? Orang yang menambah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, di tempat terjadinya tambahan, itu harus ada tasrih bis sama. Harus ada penegasan dari si rawi bahwa dia mendengar. Dia pakai kata haddatsana atau akhbarana. Itu yang semisal dengan itu. Iya. Jelas ya? Baik. Itu yang dimaksud dengan al-mazid fi muttasil al-asanid dengan dua syaratnya. Jadi kapan si rawi memakai kata an dari, maka dia bukan mazid fi muttasil al-asanid, tapi dia adalah tambahan yang diterima. Dia masuk ke dalam ziyadah apa? Ziyadah thiqah. Ya. Ingat di pembahasan al-mazid fi muttasil asanid, di sini ada beberapa hal yang harus dihadirkan dari ilmu hadits yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yang harus dihadirkan pembahasan tambahan thiqah. Yang kedua yang harus dihadirkan adalah pembahasan mursal khafi. Pembahasan apa? Mursal khafi. Iya. Dan pembahasan yang ketiga ini al-mazid fi muttasil asanid. Al-mazid fi muttasil al-asanid. Jelas ya? Kalau begitu, apabila ada tambahan di dalam sanad, maka tambahan ini mungkin sahih, mungkin lemah. Jelas? Kalau tambahannya benar, dia bukti haditsnya sahih atau bukti haditsnya lemah. Iya. Itulah tadi saya katakan, makanya hadirkan 3 jenis pembahasan sekaligus. Kalau kita hadirkan 3 jenis pembahasan sekaligus, maka akan tanpa apa? Tanpa ya, kesimpulan pembahasan ini secara lengkap. Baik, saya beri contoh dulu dari hadits yang dikatakan al-mazid fi muttasil al-asanid. Baik. Diberi contoh oleh para ulama
Ya, dengan hadits Abu Marsad Al-Ghanawi, riwayat Muslim. Abu Marsad berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat kepadanya. Iya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Ibnu Jabir, itu Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, an Busr bin Ubaidillah, an Abu Idris, yaitu Abu Idris Al-Khawlani, an Wathilah, an Abi Marsad, an Wathilah an Abi Marsad. Nah, baik. Saya gambarkan ya. Iya. Baik, jadi ada sebuah hadits diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Dia meriwayatkan dari siapa? Iya. Dari Ibnu Jabir. Ibnu Jabir meriwayatkan dari Busr bin Ubaidillah, dari Abu Idris, dari Wathilah, dari Abu Marsad. Datang di riwayat yang lain dari rawi-rawi thiqah, dia meriwayatkan dari bin Jabir, dari Busr, dia berkata haddatsana Wathilah. Dari disebut siapa? Hah? Abu Idris. Abu Marsad langsung dari Abu Marsad. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa perputaran sanad berputar di mana? Hah? Pada Ibnu Jabir ya, ini makhrajnya. Semuanya meriwayatkan dari bin Jabir, dari Busr. Di sini perbedaannya. Kalau di riwayat Ibnu Mubarak dimasukkan tambahan siapa? Abu Idris. Ya. Kalau di riwayat yang lainnya langsung. Ya, syaratnya Ibnu Hajar kalau dihukumi dianggap ini keliru,
Abu Idris dianggap keliru penambahannya, dianggap sebagai al-mazid fi muttasilil asanid, harus ada dua syarat. Syarat yang pertama, rawi yang tidak menyebutkan tambahan, dia rawi apa? Rawi thiqah. Dan jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua di tempat tambahan di mana? Busur ini. Ini antara keduanya ada tambahan. Di sanad yang tidak menambah dia harus menggunakan kata apa? Kata haddatsana atau akhbarana. Begitu dia berkata haddatsana Wasilah, ini sudah dipastikan bahwa tambahan Abu Idris adalah apa? Adalah keliru dan itu dianggap dari al-mazid apa? Fi muttasilil asanid. Jelas sampai sini? Baik. Andai kata misalnya tidak ada haddatsana di sini. Dia pakai an. Busur meriwayatkan dari Wasilah pakai an. Dan rawi yang di atas meriwayatkan seimbang. Ya, maka Abu Idris di sini dianggap apa? Benar atau keliru? Hah? Ya. Adanya Abu Idris ini menunjukkan bahwa sanad yang langsung bersambung ini terputus. Kalau dia pakai apa? An. Berarti ini masuk ke dalam pembahasan apa? Mursal al-khafi. Masuk di pembahasan mursal al-khafi. Jelas ya? Sanad ini yang benar. Dan ini tambahan Abu Idris dianggap sebagai ziyadah thiqah, tambahan dari thiqah. Jelas ya? Iya. Jadi tidak selamanya tambahan itu dianggap keliru, harus dilihat. Saya beri contoh tambahan yang benar dan diterima. Iya. Baik. Contohnya misalnya di Sahih Al-Bukhari disebutkan sebuah hadits dari Utsman bin Affan tentang hadits khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik dari kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Yang paling baik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, Syu'bah meriwayatkan haditsnya. Syu'bah berkata dari Alqamah bin Marsad. Qala sami'tu Sa'ad bin Ubaidah yuhaddits an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu. An Utsman radhiyallahu anhu. Iya. Al-Bukhari meriwayatkan dua hadis. Al-Bukhari. Yang sanadnya ada orang.
Baik, perhatikan contohnya. Jadi hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua jalan. Jalan yang pertama, Imam Al-Bukhari bawakan sanadnya dari Syu'bah. Syu'bah berkata, An Alqamah bin Marsad. Alqamah bin siapa? Bin Marsad. Kemudian kata beliau, qala sami'tu Sa'ad bin Ubaidah. Dengan bahasanya di sini bukan haddatsan. Tapi sami'tu. Saya mendengar siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah yuhaddits an Abdurrahman As-Sulami. An Utsman bin Affan. Kemudian disebutkan haditsnya. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini haditsnya Syu'bah. Kemudian Al-Bukhari bawakan juga hadits Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dari Alqamah bin Marsad. Tapi langsung Alqamah bin Marsad langsung meriwayatkan dari siapa? Abu Abdurrahman. Katanya an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman. Disebutkan haditsnya sama. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana apa? Wa 'allama. Jadi tampak di sini ada tambahan. Mana tambahannya? Di mana letak tambahan? Harus tahu dulu ya letak tambahan supaya bisa. Ini letak tambahannya. Siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sekarang kita periksa. Dia ini dari apa? Bisa dianggap al-mazid fi muttasil asanid? Ingat, kalau kita hukumi dia lemah karena al-mazid fi muttasil asanid harus ada dua syarat. Syarat yang pertama, rawi yang apa? Tidak menambah harus lebih kuat dari rawi yang apa? Menambah. Ini dua-duanya ya, dua orang imam. Ya. Kalau mau dikatakan lebih kuat mungkin Sufyan Ats-Tsauri lebih kuat. Tapi dalam hal yang seperti ini tidak bisa dikatakan kuat-kuatan cuma dua orang. Padahal dua-duanya adalah apa? Imam besar. Ya. Jadi syarat ini nggak terpenuhi. Syarat yang kedua terpenuhi. Di tempat tambahan harus dia tasrif pakai kata apa? Kata sami'tu atau haddatsana. Ini dia pakai kata saya mendengar. Perhatikan. Tapi bersamaan dengan itu Al-Bukhari menganggap dua-duanya benar. Dimasukkan dua-duanya di dalam apa? Di dalam sahihnya. Kalau begitu, dia ini tambahan Sa'ad bin Ubadah di sini adalah tambahan yang diterima. Dia bisa masuk dalam apa? Ziyadat thiqah. Jelas ya? Karena itu Al-Bukhari menganggap dua-duanya. Yang meriwayatkan dengan perantara benar, yang meriwayatkan langsung juga benar. Dua-duanya benar. Iya, jelas sampai sini ya? Dan ini untuk Al-Mazid fi Muttasil Asanid ada buku-buku khusus yang menjelaskannya. Ada Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku judulnya Tamyiz Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Iya, itu judul buku Al-Khatib Al-Baghdadi ya rahimahullahu taala. Baik. Ya, saya kira cukup ya dua contoh sudah bagus. Ya. Dan di sini di dalam masalah mursal al-khafi itu perlu diinikan ya, harus pahami kaidah dengan benar. Jangan sampai tabrakan kaidah-kaidahnya. Ya. Jadi di mursal khafi ada kaidah di kalangan para ulama. Rawi kalau dia meriwayatkan dari gurunya, kemudian diketemukan di riwayat lain dia masukkan perantara, maka dengan masuknya perantara itu bukti bahwa di riwayat pertama ada apa? Ada keterputusan. Ini kaidah di mursal khafi. Tapi ingat ya, rawi meriwayatkan dari gurunya pakai kata apa? Kata an, dari. Dia bilang dari guruku A misalnya, an B langsung. Muhammad an Ahmad misalnya. Jelas ya? Kalau Muhammad si murid meriwayatkan an Ahmad dari Ahmad, ternyata di riwayat lain diketemukan Muhammad meriwayatkan dari Abdullah baru dari Ahmad. Maka di sini pertama kita lihat dulu. Dia pakai kata apa di sanad yang pertama? Oh, pakai kata an. Iya. Di yang kedua yang tempat tambahan, oh dia pakai kata haddatsana. Misalnya Abdullah. Nah, ini bukti bahwa riwayat kedua ini bukti bahwa riwayat pertama terputus. Dia dianggap apa? Mursal al-khafi. Ya, karena itu ini dari pembahasannya agak rumit.
Al-mazid fi muttasil asanid ini. Sebab seorang ketika mendapati sanad yang seperti ini, dia harus hadirkan 3 jenis apa? Ilmu hadits. 3 bentuk dari ilmu hadits, kemudian harus dia timbang. Yang mana yang cocok di sini? Dianggap al-mazid fi muttasil asanid, tambahan thiqah, atau dianggap mursal khafi? Jelas ya? Dianggap mursal al-khafi. Baik. Itu contoh-contohnya. Sisa, seperti yang saya terangkan tadi, seorang itu banyak latihan dalam memeriksa sanad. Ya, mungkin saya bisa beri contoh lain lagi satu untuk apa yang dikatakan mursal khafi. Sini saya baca tadi ada contoh bagus. Nah, diperhatikan contoh ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Awana dari jalan Abu Awana. Ya, Abu Awana ya, berarti Abu Awana meriwayatkan dari Abu Ya'la bin Atha, dari Abu Alqamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah bersabda, marfu'an ya, jika katakan marfu' yaitu Rasulullah bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'a al-amir faqad ata'ani, wa man asani, wa man asal amiri faqad asani. Baik, ini hadits. Ini sanadnya bagus ya. Tapi ada hadis di riwayat An-Nasai. Ya, perhatikan riwayatnya An-Nasai. An-Nasai mengeluarkan, dia berkata akhbarana Abu Dawud. Qala haddatsana Abu Walid. Qala haddatsana Abu Awana. Ketemunya di mana? Di Abu Awana. An Ya'la bin Atha. Ya, perhatikan perbedaannya. An Ya'la bin Atha an abihi, dari ayahnya. An Abi Alqamah. An Abi Hurairah. Sama haditsnya. Sekarang perbedaannya di mana di sini antara yang pertama dan kedua? Ya, ini ada tambahan an abihi, ini tambahannya. Jelas ya? Nah, sekarang tambahan ini di mana kita hitungnya? Hah? Di mana kita menghitung tambahan ini? Di al-mazid fi muttasil asanid, atau ini adalah bukti bahwa yang pertama terputus? Hah? Ya. Kita harus melakukan apa? Dirasa. Ternyata setelah diperiksa, ya, diperiksa di Sahih Muslim ada riwayat Ya'la bin Atha berkata, ya, haddatsani Abu Alqamah. Dia berkata apa? Menceritakan kepadaku apa? Abu Alqamah. Jadi di sini ada pakai kalimat apa? Haddatsana. Kalau begitu, tambahan ini dianggap apa? Tambahan an abihi? Hah? Dianggap sebagai al-mazid fi muttasil al-asanid. Yang pertama, yang meriwayatkan dari Abu Awana di atas banyak sekali ya. Ya, banyak sekali. Di sini yang meriwayatkan adalah Abu Walid. Iya. Abu Walid yang meriwayatkannya. Jadi dari sisi yang tidak menambah lebih kuat, ya. Ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua disyaratkan harus menggunakan kata apa? Haddatsana. Ini juga sudah ada kata haddatsana dalam riwayat Muslim. Tidak pakai an. Di dalam riwayat apa? Muslim. Maka ini bukti bahwa tambahan an abihi itu dianggap sebagai apa? Al-mazid fi muttasilil asanid. Ingat, al-mazid fi muttasilil asanid itu dari golongan hadits dhaif atau hadits sahih. Ya, masuk di golongan hadits apa? Dhaif. Baik. Baik, jadi dari sini ketika kita tahu an abihi
al-mazid min muttasil sanid dhaif. Yang dhaifnya yang mana? Seluruh haditsnya atau tambahan an-nabihi saja? Hah? Tambahan an-nabihi saja itu yang dhaif. Jelas ya? Baik. Karena itu ada sebagian orang yang ribut ketika hadits menggerak-gerakkan jari dilemahkan. Ya, katanya ini hadits Wa'il bin Hujr, hadits pokok dalam pembahasan salat. Ya, sifat salat Nabi. Ya. Ini salah satu alasannya. Tidak boleh dilemahkan. Jelas ya? Dan kita ketahui bahwa yang dilemahkan, yang dikatakan syad, yang mana yang syad? Cuma menggerak-gerakkannya saja, yang lainnya benar. Sama dengan riwayat apa? Rawi yang thiqah. Jelas ya? Karena itu kalau para ulama menjelaskan illah harus dilihat. Yang mana yang mereka lemahkan? Ya, apakah seluruh haditsnya atau sanadnya saja? Ada tambahan dalam sebuah sanad atau sebuah potongan kata saja? Itu harus diperiksa. Sebuah potongan kata yang dianggap lemah itu tidak mengharuskan seluruh haditsnya dianggap apa? Dianggap lemah. Tidak mengharuskan seluruh haditsnya dianggap lemah. Baik. Jadi sekali lagi ini pembahasan masuk di dalam pembahasan ilal. Masuk di pembahasan ilal. Ya, ingat ya, al-mazid fi muttasil asanid, muttarib, mudraj. Ini semuanya ada kaitannya dengan mu'al. Hadits mu'al. Ada kaitannya. Karena itu tadi saya katakan bahwa pembahasan hadits tentang illah itu pembahasan yang lebih luasnya. Sebab dia kata umum. Semua illah yang tersembunyi tampak. Ya, ditampakkan karena apa namanya, dikumpulkan jalan-jalannya atau ada indikasi yang menampakkannya. Maka dia dianggap sebagai apa? Illah. Apakah dia muttarib, apakah dia al-mazid fi muttasilil asanid, apakah dia mudraj, ya, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Jelas ya? Baik. Ya. Di antara hal yang ini juga saya beri contoh lain ya, bagaimana ilmu ilal itu tentang cacat hadis. Ya. Ini di masa ini ribut tentang hadis al-ajl. Ya. Tahu hadis al-ajl? Ya, Syekh Al-Albani menguatkan hadits di sifat salat. Ya, bahwa Nabi kalau beliau bangkit dari apa? Dari sujud, beliau melakukan ajal. Tangannya dikepalkan begini, kemudian berdiri. Ya. Baik, ini hadits diriwayatkan oleh Ishaq Al-Harbi dalam Gharibul Hadits. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya. Dari jalan Al-Haytham bin Imran. Dia meriwayatkan dari gurunya, dari guru dengan sanad dari Ibnu Umar. Iya. Disebutkan itu dari Ibnu Umar. Ya. Kenapa saya katakan ramai dibicarakan? Sebab Syekh Al-Albani menguatkan dan para ulama yang lainnya melemahkan. Di antara melemahkannya Syekh Bakar Abu Zaid di dalam bukunya La Jadida fi Shalah. Ya. Dan juga di antara melemahkannya Syekh Mukbil rahimahullah. Juga melemahkannya. Jelas ya? Syekh Al-Albani di Tamamul Minnah berbicara panjang lebar tentang hadits ini. Bahkan beliau membantah Syekh Bakar Abu Zaid di situ, panjang lebar dibantahnya. Iya. Dan beliau membawakan kaidah, sebab Al-Haytham bin Imran ini dia rawi tidak ada yang meriwayatkan darinya, atau rawi yang meriwayatkan darinya 5 orang. 5 orang sih meriwayatkan darinya. Tapi tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mentakdil. Ya, ini rawi biasanya disebut apa? Majhulul hal, kan begitu? Ya. Majhul al-hal. Tapi ingat, majhulul hal itu 2, 3. Tapi kalau lebih sudah, itu pembahasannya bisa berubah ya. Bisa dihasankan haditsnya. Dan ini kaidah benar memang. Sering dipakai oleh Ibnu Hajar Ad-Dhahabi dan Syekh Al-Albani sebutkan. Bahwa kalau rawi dia sudah punya 5 perawi, ada rawi yang tidak ada jarah dan ta'dilnya, Ibnu Hibban mengatakan dia thiqah, dan rawi ini punya 5 perawi yang thiqah, maka haditsnya bisa dihasankan. Haditsnya bisa dihasankan. Maka menurut Syekh Al-Albani, Al-Haytham bin Imran, haditsnya bisa diterima. Bisa apa? Diterima. Ya. Tapi apakah harus 5 rawi thiqah baru bisa diterima? Itu bukan batasan ya. Sebab yang menjadikan rawi itu diterima adalah syuhrah. Dia dianggap masyhur dengan perawinya itu atau tidak. Ya kalau misalnya 5 orang, pandangan Syekh Al-Albani 5 orang ini sudah cukup mengatakan dia ini masyhur dan bisa diterima haditsnya, dihasankan.
Jelas ya? Baik. Tapi para ulama yang melemahkan bukan dari sisi itu illah yang mereka lihat. Anggaplah Al-Haytham bin Imran ini thiqah. Tapi yang menjadi masalah, Al-Haytham bin Imran ini meriwayatkan hadis tentang sifat salat Nabi bahwa apa? Mengepalkan tangannya. Jelas ya? Dia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini sahabat dari Al-Mukthirin. Banyak perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Tiba-tiba datang Al-Haytham bin Imran. Ya. Dia meriwayatkan hadis tentang sifat salat. Harusnya kalau itu begitu cara salat Nabi, semua orang sahabat melihat, kan begitu. Banyak nukilan sahabat yang meriwayatkannya. Iya. Banyak nukilan sahabat. Kalau memang Ibnu Umar menghafalnya, maka murid-murid Ibnu Umar akan tahu. Sebab ini pembahasan, bukan pembahasan yang apa? Dikatakan tidak dikenal. Pasti akan dilihat Ibnu Umar melakukannya dan murid-muridnya banyak menghikayatkannya. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini adalah alamat bahwa riwayat Al-Haytham bin Imran ini tidak benar. Dan di antara alamat yang menunjukkan riwayatnya tidak benar, hadits Al-Haytham bin Imran ini itu berada di dalam kitab Ishaq Al-Harbi. Ini buku, bukan buku khusus untuk riwayat hadits. Dia untuk tafsir hadits-hadits. Jelas ya? Jadi sumbernya bukan sumber yang didahulukan di kalangan ahli hadits. Dan dia berada di dalam buku At-Tabarani Mu'jam Al-Awsat. Mu'jam Al-Awsat ini tempat berkumpulnya hadits-hadits aneh dan asing. Iya. Itu sisi yang lainnya. Iya. Baik. Maka ini diantara alasan-alasan kenapa hadits Al-Ajam tidak diterima. Dan ini sisi-sisi kenapa Syekh Mukbil melemahkan. Jelas ya? Dan tuh lihat bagaimana cara pandangan beliau. Ya, dan ini sejalan dengan apa? Ilmu ilalul hadits. Ya. Kemudian ternyata Ibnu Umar, ya ada riwayat-riwayat lain bahwa beliau itu kalau bangkit dari sholat beliau bersandar di atas tangannya. Jadi kata bersandar di atas apa? Tangan. Tidak dikatakan mengepalkan tangan, berajen. Tapi dikatakan ya'tamid ala yadayhi, bersandar di atas apa? Tangannya. Beda ya antara bersandar dengan apa? Al-ajen. Kalau bersandar mungkin dia kepalkan, mungkin dia buka. Kan begitu? Ya. Dan kelihatannya riwayat dibuka itu lebih afdal, lebih tepat. Lebih tepat. Maka ini alasan-alasan kenapa riwayat Al-Haytham bin Imran tidak diterima. Jelas ya? Maka kalau ada seorang alim yang melemahkan, dia ungkapkan alasannya seperti itu haknya. Sebab memang sisi kuat dari sisi pendalilan. Apa kuat dari sisi alasan? Ya, secara ilmu mustalah. Secara ilmu mustalah. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini pembahasan kita yang keberapa? Yang ke-28. Definisi muttarib. Iya. Definisi hadits muttarib. Kata beliau, "Au bi ibdalihi wa ramurajjiha." Fal muttaribu wa qad yaqa'u al-ibdalu amdan imtihanan. Baik. Kata beliau, ya. Atau rawi itu diganti. Ada tambahan dengan penggantian rawi. Wala murajjih, dan tidak bisa ditarjih. Tidak bisa dikuatkan antara dua riwayat. Kata beliau fal muttarib, yang seperti ini dihitung sebagai hadits yang muttarib. Dihitung sebagai hadits yang muttarib. Waqad yaqaul ibdalu amdan imtihanan, dan kadang penggantian itu terjadi dengan sengaja untuk menguji. Ya, di sini Ibnu Hajar masuk mulai menjelaskan tentang definisi hadits apa? Hadits muttarib. Iya. Kita di pembahasan hadits apa? Hadits al-muttarib. Baik. Al-muttarib secara bahasa isim fa'il dari al-ittirab. Ittirab itu sesuatu yang kacau. Aturannya tidak beres. Itu ittirab. Goncang. Nah,
Ya, kalau awan itu kemudian ada petir, maka dikatakan petirnya ittaraba. Sebab terjadi suara apa? Ya, gemuruh. Nah, itu ittirab. Apa hadits muttarib? Hadits muttarib definisinya, ya, al-hadits alladhi yurwa ala awjuhin mukhtalifatin mutasawiyatin, ya, wala yumkinu al-jam' bainahuma wala at-tarjih. Hadits al-hadits alladhi yurwa, hadits yang diriwayatkan. Muttarib adalah hadits yang diriwayatkan. Ala awjuhin mukhtalifatin mutasawiyah. Dari beberapa jalur yang berbeda tetapi sama kekuatannya. Sama kekuatannya. Wala yumkinul jam'u bainahuma wala tarjih, dan tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin dirajihkan. Tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin dirajihkan. Kalau matannya misalnya banyak, tapi matan yang banyak ini bisa dikompromikan. Nah, itu masuk di pembahasan apa kemarin? Mukhtaliful hadits. Kan begitu? Bisa dikompromikan. Atau bisa dirajihkan. Diambil yang rajih, ditinggalkan yang apa? Yang marjuh. Tapi hadits muttarib ini, dia ada beberapa riwayat. Riwayat-riwayat ini sama kekuatannya. Tidak mungkin dikompromikan dan tidak diketahui yang mana yang rajih. Makanya dia dikatakan sebagai hadits yang apa? Hadits yang muttarib, hadits yang goncang. Baik. Ini yang disebut dengan hadits muttarib. Hadits muttarib dari definisi yang saya sebutkan tadi terbagi 3. Yang pertama ada ittirab di dalam sanad. Dan ini kebanyakan. Kebanyakan hadits muttarib itu kebanyakannya di dalam pembahasan apa? Pembahasan sanad. Iya. Kebanyakannya di pembahasan sanad. Contoh hadits muttarib, hadits Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, araka syibta. Ya Rasulullah, saya melihat engkau sudah beruban. Ya, kata Nabi, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Saya dibuat beruban oleh surah Hud dan kawan-kawannya. Iya. Maksudnya surah Hud itu terdapat di dalamnya kisah para nabi dan para rasul. Iya. Jelas ya? Dan surah yang semisal dengan itu membuat beliau apa? Beruban. Ini hadits, kata Daruqutni, haditsun muttarib. Ya, kalau kita buka Ilalud Daruqutni, kita lihat hadits ini di Ilalud Daruqutni. Ya, jalan-jalannya banyak sekali. Orang yang melihat jalan-jalan itu sulit bagi untuk apa? Untuk mentarjih. Ya. Jadi hadits ini diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Perputaran sanad kepada siapa? Abu Ishaq As-Sabi'i. Di rawi yang meriwayatkan dari Abu Ishaq berselisih pendapat menjadi 10 pendapat lebih. Ada yang meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mursal, langsung disebut Nabi, tidak disebut sahabatnya. Ada yang meriwayatkan secara bersambung. Yang bersambung ini, ada yang sahabatnya disebut Abu Bakar. Ada yang sahabatnya disebut Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang sahabatnya disebut Aisyah. Ada yang sahabatnya disebut ini, sebut ini. 10 bentuk riwayat. Ya, semua rawinya sih kah? Yang mana yang dipilih? Hah? Jadi ini bentuk ya, tidak bisa di apa? Jalan-jalan saling sama kekuatannya, tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan. Dan tidak bisa ditarjih. Karena itu Ad-Daruqutni berkata ini hadits apa? Ini hadits muttarib, goncang. Kegoncangannya dari siapa? Iya. Kalau Ishaq As-Sabi'i hafidz kabir. Iya. Beliau mungkin hafal banyak riwayat hadits. Mungkin yang goncang orang-orang yang meriwayatkan darinya. Tapi kalau misalnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dia meriwayatkan hadits dari banyak sisi, banyak sudut, ya, tidak bisa dikompromikan, maka kegoncangan kita bilang asalnya dari siapa? Muhammad bin Ishaq. Dan itu adalah bukti
bahwa hafalannya tidak beres. Ya. Kalau hafalannya beres, tidak mungkin banyak riwayat dia riwayatkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini caranya untuk mengukur hadits itu sebagai hadits muttarib. Dan ini termasuk pembahasan. Ya, muttarib ini bisa diketahui muttarib dengan mengumpulkan apa? Jalur-jalur periwayatannya. Ya, di antara contoh hadits muttarib, ya, hadits yang masyhur itu, kullu amrin di balin la yubda'u fihi bi bismillah, fahuwa apa? Fahuwa aqta. Setiap perkara yang punya nilai tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Ini hadits diriwayatkan dari banyak jalan, banyak jalur. Ya. Jalur-jalur itu sebagiannya ada yang ingin mengkompromikannya. Seperti As-Subki. Dia Tabaqat Syafi'i Al-Kubra. Dia ingin kompromikan. Ya, tapi itu takalluf. Dia membebani dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Karena itu Syekh Al-Albani beliau katakan, hadits ini adalah hadits yang muttarib. Siapa yang ingin mengkompromikannya itu takalluf. Mana ucapan beliau ya? Maka ini diantara contoh hadits muttarib. Baik. Ada muttarib yang kedua, muttarib di dalam matan. Di dalam matan hadits, dan ini jarang terjadi. Iya. Kebanyakannya saya katakan tadi muttarib di mana? Di sanad. Dan kalau terjadinya di sanad, ini betul-betul memberikan pengaruh pada hadits itu. Iya. Baik, ada contoh di sini tentang hadits membaca basmalah, dikatakan muttarib, membaca basmalah di depan Al-Fatihah. Ya, di sebagian riwayat dikatakan muttarib haditsnya oleh Ibnu Abdul Bar. Ya, tapi ini ditolak oleh ulama lain bahwa ada yang rajih darinya, ada yang kuat. Ada yang kuat. Ala kulli hal untuk contoh ini agak sulit kita ini kan, dan mungkin saya perlu banyak waktu untuk menghadirkan contohnya. Dan contoh yang disebut di sini itu dikritik. Karena itu memang tadi ya, dan para ulama sebutkan bahwa contoh hadits muttarib di matan itu jumlahnya apa? Sedikit, jarang diketemukan. Baik, bukan tidak ada ya, ada, tapi jarang diketemukan. Nah, yang ketiga, muttarib dalam sanad dan matan sekaligus. Muttarib dalam sanad dan matan sekaligus. Ini contohnya di hadits Abdullah bin Ukaim. Hadits Abdullah bin Ukaim. Tentang apa? La tantafi'u minal maita bi'ihabin wala asabin. Ya, jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai, tidak boleh mengambil ihabnya, tidak boleh mengambil asapnya. Ya. Ini hadits ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam Tirmidzi, hadits ini ditinggalkan oleh Imam Ahmad karena rawi-rawinya muttarib di dalam sanadnya. Rawi-rawinya muttarib di dalam sanadnya. Iya. Dan Ibnu Hajar menyebutkan juga ittirabnya dari sisi apa? Dari sisi matanya. Ya. Sebab yang meriwayatkan hadits ini ada yang mengatakan bahwa ini hadits ditulis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum 1 bulan sebelum beliau meninggal. Kebanyakan riwayat hadits ini dikatakan 1 bulan sebelum meninggal. Sebagian riwayat 2 bulan sebelum meninggal. Sebagian riwayat 40 hari sebelum meninggal. Sebagian riwayat 3 hari sebelum meninggal. Sebagian riwayat tidak ada disebutkan berapa waktunya. Ini kegoncangan ya, kegoncangan dalam apa? Dalam matan. Maka Ibnu Hajar menghukumi bahwa hadits ini goncang di dalam sanadnya dan goncang di dalam apa? Goncang di dalam matannya. Karena itu ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Baik, selesai contoh hadits muttarib, penjelasannya contohnya segera sudah terang. Adapun hadits muttarib, hukumnya adalah hadits mardud, dia adalah hadits dhaif, tidak diterima. Iya. Baik. Kemudian terakhir di sini Ibnu Hajar berkata, wa qad yaqa'u al-ibdalu amdan imtihanan. Kadang-kadang ya, penggantian itu dilakukan sengaja untuk menguji. Itu tadi yang seperti yang terjadi pada Imam Al-Bukhari ya. Ya, diuji. Demikian pula pada Al-Ukaili. Ya, rahimahullah diuji juga hafalannya dengan cara seperti itu. Sengaja diganti sanad matannya, ya, dibuat goncang, ya, untuk mengujinya. Nah, baik.
Tapi kalau untuk menguji ini para ulama membolehkan, tapi dengan syarat ya, setelah ujian selesai diterangkan yang benarnya. Diterangkan yang apa? Yang benarnya. Iya. Selesai sudah pembahasan tentang hadits muttarib. Kemudian pembahasan yang ke-29 tentang definisi musahhaf dan muharraf. Definisi musahhaf dan apa? Muharraf. Ya, musahhaf kita baca dulu ucapan Ibnu Hajar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, kata beliau au bi tagyirin ma baqa'is siyaqi fal musahhafu wal muharraf. Atau terjadi perubahan tapi siap teksnya tetap. Teksnya apa? Tetap. Maka dia masuk di dalam pembahasan musahhaf dan muharraf. Iya. Ini dua jenis ilmu hadits. Satu disebut musahhaf dan satu disebut apa? Muharraf. Satu disebut muharraf. Apa itu musahhaf? Musahhaf secara bahasa isim maf'ul dari tashif. Ya. Tashif itu dia rubah lafaz sehingga merubah makna. Dia rubah lafaz sehingga berubah apa? Merubah maknanya. Ya. Karena itu orang yang salah baca, ya. Orang yang salah baca itu dikatakan sahafi. Nah, sebab dia hanya membaca dari buku saja, dari halaman-halaman. Akhirnya banyak kesalahan. Ibnu Hajar di dalam syarahnya, beliau bedakan antara musahhaf dan muharraf. Baik, saya terangkan dulu muharraf ya. Muharraf dari sisi bahasa, dari kata apa? Dari kata tahrif. Dari kata tahrif. Tahrif itu juga artinya mengganti kalimat dari maknanya. Ya. Mengganti kalimat dari maknanya. Itu tahrif. Nah. Dan dia mirip dengan makna syabah. Dia miripkan. Seperti orang Yahudi, dia ganti makna Taurat dengan hal yang mirip menurut sangkaan mereka. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan yuharrifuna al-kalima apa? An mawadhi'i. Baik, itu tahrif ya. Ibnu Hajar rahimahullah membedakan antara musahhaf dan muharraf. Padahal dari sisi bahasa ada kesamaan. Iya, ada kesamaan. Nah, beliau katakan bahwa musahhaf itu kalau terjadi perubahan pada titik kalimat, tapi khatnya sama. Ya, tulisannya sama, tapi titiknya yang berbeda. Titiknya yang berbeda. Jelas ya? Iya. Itu musahhaf. Tapi kalau muharraf, syakalnya, harakatnya berbeda, khatnya sama. Khatnya sama. Saya beri contoh ya. Perhatikan antara kalimat murajim dan muzahim. Murajim dan apa? Muzahim. Coba kalau titiknya kita hilang. Murajim kita hilangkan titiknya yang di jim. Muzahim kita hilangkan titiknya yang di zai. Hasilnya yang di tengah sama tulisannya.
Tulisannya akan sama atau tidak? Sama. Yang membedakan apa? Titiknya. Iya. Yang membedakan titiknya. Ada rawi namanya Al-Awwam bin Murajim. Oleh Ibnu Ma'in disalah baca. Ya, dibaca salah oleh Ibnu Ma'in. Dia baca Al-Awwam bin Muzahim. Maka Muzahim ini adalah tashif. Musahhaf dari apa? Dari Murajim. Ini contoh musahhaf ya. Contoh musahhaf. Ya. Kalau muharraf, dia perbedaan di dalam syakal. Ya. Di dalam harakat. Iya. Seperti Bashir dan Bushair. Bashir dan apa? Dan Bushair. Nah. Jadi Bashir. Ya, Bushair kalau dilihat dihilangkan harokatnya sama di tengah ini. Begitu tulisannya. Jelas ya? Tapi yang membedakan harokatnya. Ini dibaca Bashir, di fathah ba-nya, di kasar apa? Shinnya. Kalau ini dibaca Bushair, di dhamma ba-nya, di fathah shinnya. Ya. Makanya di masa dahulu itu, kalau seorang menulis nama rawi, nanti dia terangkan ba-nya di dhamma, shinnya diginikan. Bahkan di tulisan yang dahulu-dahulu itu tidak ada apa? Kadang tidak ada harokatnya, begini saja. Mereka tidak kasih harokat. Iya. Jelas ya? Dahulu-dahulu. Tapi nanti dikasih keterangan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti dikasih keterangan. Ini pakai shin al-mu'jamah misalnya. Ini pakai ba. Ya. Ini pakai ta at-tahtiyah misalnya. Al-fawqiyah. Ini pakai ya at-tahtiyah. Dia kasih keterangan-keterangan. Jelas ya? Dan ini cara membabat. Mungkin saya akan terangkan nanti di pembahasan al-mutasyabih juga, al-muttafiq wal muftariq. Baik. Jadi secara global ini yang disebut dengan musahhaf dan muharraf. Ya, tashif dan tahrif ini terjadi di dalam sanad dan terjadi di dalam apa? Di dalam matan. Contoh tashif di dalam sanad. Itu tadi saya beri contoh Al-Awwam bin Murajim. Oleh Ibnu Ma'in ditashif menjadi Al-Awwam bin siapa? Bin Muzahim. Contoh di dalam matan. Hadits man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya, hadits riwayat benarnya apa? Sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti sittan 6 hari dari Syawal. Ada rawi yang dia tashif, kata sitta dia ganti menjadi syai'an min Syawal. Jelas ya? Jadi dia rubah apa? Titiknya yang dia rubah. Ya, jadi sittan dia rubah menjadi apa? Syai'an. Baik. Contoh tahrif. Ya, tahrif terjadi pada sanad, terjadi pada apa? Matan. Ya, pada sanad sudah saya beri contoh ya. Pada matan, ya. Pada matan contohnya, Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Anazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia salat ke Anazah. Iya. Dia salat ke mana? Ke Anazah. Nah. Ya, sebagian orang ada yang mentashif. Hadits ini dia baca ila Anzah, bukan Anazah. Tapi dia baca apa? Anzah. Dia rubah harokatnya. Kalau Anazah itu artinya di apa? Tombak. Anazah itu apa? Tombak. Tapi kalau dirubah ila Anzah, Anzah itu artinya apa? Kambing. Ya. Kalau mau sholat simpang kambing depannya. Sebab memang ada di riwayat lain Nabi pernah sholat menghadap kemana? Ke kambing. Ya. Jelas ya? Maka itu tashif. Dia rubah. Apa ya? Itu namanya tahrif. Dia rubah apa?
Dia rubah syaratnya. Baik, ini tashif, al-musahhaf dan al-muharraf menurut siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sengaja ya saya tekankan, ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau bedakan. Kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan ini, mereka meluas. Tashif dan tahrif itu sama bagi mereka. Kadang berubah harokatnya, dia katakan, oh ini tashif. Padahal harusnya dari sisi istilah dikatakan apa? Tahrif. Berubah titiknya, dia katakan, oh ini tahrif. Padahal harusnya dianggap apa? Dianggap tashif. Ya. Jadi sekali lagi, ini istilah Ibnu Hajar yang beliau kuatkan. Tapi di banyak ulama yang lainnya, apalagi kalau kita baca buku-buku yang menulis tentang ini, ya, tashifat, mereka luas di dalam penggunaannya. Mereka luas di dalam penggunaannya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang al-musahhaf dan al-muharraf. Kemudian pembahasan berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Dan kita di pembahasan meringkas hadits dan riwayat secara makna. Kata Al-Hafidz, "Wa la yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradifi illa li'alimin bima yuhilul ma'ani." Iya. Kata beliau, dan tidak boleh sengaja merubah matan sebuah hadits bin naqsi dengan mengurangi, wal muradifi atau mencari kata yang semisal dengannya. Iya. Mencari kata yang semisal dengannya, illa li alimin, kecuali bagi seorang alim yang mempunyai ilmu bima yuhilul ma'ani, tentang kandungan-kandungan makna, ya, atau arah makna sebuah kalimat. Ya. Kemudian kata beliau, baik, di sini kita ada dua pembahasan di sini di ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini. Pembahasan tentang meringkas hadits dan pembahasan tentang meriwayatkan hadits secara makna. Ya. Ada hadits panjang. Kemudian di rawi dia datang, dia ringkas haditsnya. Boleh atau tidak? Nah, ini akan dibahas. Jelas ya? Ya. Ada hadits panjang atau ada lafaz hadits, dia tidak ingat lafaz haditsnya. Dia hanya ingat apa? Maknanya. Apakah boleh dia sampaikan makna hadits? Dia meriwayatkan secara makna? Iya. Baik. Ini dua pembahasan yang ingin kita bahas. Adapun tentang masalah ya meringkas hadits, ya haditsnya misalnya dia ringkas dari panjang menjadi pendek, ya dari panjang menjadi pendek. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh atau tidak boleh? Iya. Dan yang kalau kita melihat Sahih Al-Bukhari itu banyak mengulangi hadits di tempat lain. Dan beliau kadang meringkas sebuah hadits. Dan ini yang dilakukan oleh banyak a'immah, banyak ulama berpendapat boleh meringkasnya. Boleh untuk meringkas. Tapi disyaratkan bagi siapa yang ingin meringkas hadits, disyaratkan yang pertama dia adalah seorang yang alim terhadap kandungan makna. Jangan sampai haditsnya dia ringkas, ya, akhirnya maknanya yang rusak. Jelas ya? Maknanya yang rusak. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Nah, ya. Seperti misalnya hadits tentang riba. Ya. Barang-barang ribawi, fa idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apabila jenis-jenis riba ini, jenis-jenis barang ribawi ini berbeda simsnya, silahkan kalian jual bagaimanapun kalian kehendaki. Dia ringkas sampai situ titik. Padahal kelanjutan haditsnya, silahkan kalian jual sesuai kehendak kalian. Kalau tangan dengan tangan, langsung kontan. Jelas ya? Jadi syaratkan harus apa? Harus kontan. Ya. Misalnya emas, ya, ditukar dengan uang rupiah. Tidak ada masalah, boleh saja. Berbeda nilainya pun tidak apa-apa.
Emas 1 gram dinilai dengan rupiah 500.000, tidak apa-apa. Jelas ya? Berbeda. Tapi disyaratkan begitu ditukar harus saling pegang. Ya. Kalau saling pegangnya dihilangkan dalam riwayat, ini benar atau tidak? Tidak benar, sebab ini menghilangkan hukum. Menghilangkan apa? Hukum. Karena itu tidak boleh meringkas. Jelas ya? Tidak boleh meringkas. Ya. Dan dimaklumi ada sebagian pembicaraan, itu tidak boleh diringkas. Harus dibawakan ke atas setelahnya. Ya. Ke atas setelahnya. Dan antum tahu ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh sholat. Ya. Loh, kau tidak boleh sholat? Dalam Al-Quran ada larangannya. Ya. Subhanallah. Dalam Al-Quran ada larangan sholat. Apa ayatnya? Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Ya, ayatnya benar. Tapi ini tidak benar dia bawakan satu ayat. Kelanjutannya apa? Ya, itu penting menerangkan kandungan siapa yang dicela dari orang sholat. Kan begitu? Ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, itu yang dicela orang yang lalai dalam sholatnya. Itu yang celaka. Baik. Jadi sekali lagi meringkas, dia harus seorang alim yang mengetahui tentang apa? Makna. Ya. Mengetahui tentang makna dan arah. Makna itu kemana nanti. Dia harus tahu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Ya. Bagi siapa yang ingin meringkas. Dia harus menjaga jangan sampai hadits yang diringkas menjadi 2 hadits yang berbeda. Nah, itu kalau jadi 2 hadits yang berbeda bukan lagi meringkas namanya. Bikin hadits baru namanya. Ya. Jelas ya? Dia ringkas hadits A. Tapi hasilnya bukan A kecil. A besar misalnya dia ringkas. Bukan hasilnya A kecil. Tapi menjadi B hasilnya. Ini benar atau tidak? Tidak benar. Ya, jadi disyaratkan kalau dia meringkas. Jangan sampai ringkasannya dengan apa yang dia ringkas. Menjadi 2 hadits yang berbeda. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Karena itu meringkas ini. Ya, disyaratkan dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Demikian pula riwayat dengan makna. Ya. Riwayat dengan makna ini, dia tidak menghadirkan lafaz, dia sebutkan maknanya. Ya, para ulama silam pendapat, apakah boleh riwayat dengan makna atau tidak? Ada silam pendapat. Sebagian ulama ada yang tidak membolehkan riwayat dengan makna. Ada yang membolehkannya. Kalau kita lihat Al-Bukhari, beliau membolehkan hal itu. Beliau melakukannya. Iya. Imam Muslim juga membolehkan sebenarnya. Tapi di dalam sahih beliau, Imam Muslim, beliau tidak memakai riwayat dengan makna. Sebab beliau menghadirkan seluruh buku-bukunya ketika menulis. Ya, sehingga rawi kurang 1 huruf saja, Imam Muslim ingatkan. Si fulan pakai fi, yang sana tidak pakai. Ini saking detailnya Imam Muslim. Jelas ya? Dan memang ada sebagian ulama, dia sama sekali tidak boleh membolehkan riwayat dengan makna. Sampai kalau guru keliru saja. Ya, misalnya si guru berkata, An Abu Hurairah. Ya, benar An Abu Hurairah. Hah? Ini salah ya dalam ilmu nahwu. Harusnya An Abi Hurairah. Tapi karena gurunya mengucap An Abu Hurairah, si rawi juga tulis An Abu Hurairah. Ya. Dia terikat dengan lafaz apa? Lafaz guru. Ya, ini pendapat ya sebagian ulama. Jadi kalau guru salah nyebut, dia harus tulis seperti itu, salahnya. Kalau dia ingin perbaiki, dia beri catatan kaki. Guru ini salah mengucapkannya. Ya. Atau dia berikan jalur keluar. Cara-cara di kalangan ahli hadits itu ada cara merapikan catatan. Ya. Jelas ya? Kalau sekarang kita pakai catatan kaki. Kalau mereka tidak. Ya. Mereka memakai apa? Garis-garis. Dikasih kode, keluar ke kanan, keluar ke kiri. Ya. Keluar ke kanan atau keluar ke kiri. Ada yang tertulis ke kanan, berarti ini yang diberi kode. Di sana dia catatannya. Jelas ya? Baik. Itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, tapi ini ringkasannya. Kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Mungkin di buku-buku yang lain insyaAllah ta'ala. Etika-etika itu dijelaskan. Apalagi buku seperti bukunya Al-Khatib Al-Jami. Atau bukunya Al-Qadiyat Al-Ilma. Itu lebih banyak mendetailkan hal-hal yang seperti itu. Dan di kitab Ibnu Shalah juga ada tentang hal itu. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang riwayat dengan makna. Ya secara umum riwayat dengan makna dan meringkas itu boleh. Tapi disyaratkan syarat-syarat itu tadi. Seorang alim mengetahui makna.
Jangan sampai hadits itu menjadi kedudukan seperti dua khabar. Kedudukannya seperti dua khabar, dua hadits yang berbeda. Iya. Baik. Bersama dengan itu tidak diragukan bahwa seorang meriwayatkan seperti adanya itu lebih afdal dan lebih lebih utama. Iya. Lebih afdal dan lebih utama. Di antara dalil orang yang membolehkan riwayat dengan makna adalah bolehnya menerjemah makna agama, makna Al-Quran, makna hadits, boleh diterjemah kepada siapa? Kepada orang ajam. Kan begitu? Kan makna Al-Quran diterjemahkan. Nah, itu bukan lafadznya, berarti dia dengan makna. Riwayat dengan apa? Dengan makna. Iya, dan ini diperbolehkan. Baik. Selesai sudah pembahasan kita yang ke-30. Pembahasan 31 seputar gharibul hadits. Itu diperbaiki ya anunya, salah tulis lagi itu. Gharibul hadits. Ya. Gharibul hadits dan syarah hadits. Seputar syarah hadits. Ini dua hal. Kata Al-Hafidh, "Fa in khafiya al-ma'na uhtija ila syarh al-gharib wa bayan al-mushkil." Ya, kalau makna hadits itu tersembunyi, ya, makna hadits itu tersembunyi, maka diperlukan buku yang mensyarah gharibul hadits. Nah, inilah makna gharib di sini. Kata-kata yang asing, mufradat yang kelihatannya samar maknanya, nah, itu bisa dicari ke buku-buku yang memuat tentang apa? Gharibul hadits. Kalau maknanya muskil, bisa dilihat syarah-syarahnya. Ada buku-buku yang mensyarah. Ya. Ada buku yang mensyarah. Jelas ya? Sekarang buku Gharibul Hadits ada banyak buku. Di antara buku yang paling lama, buku An-Nadhr bin Shumail, Gharibul Hadits. Demikian pula buku Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, Gharibul Hadits. Ini dicetak ya buku Al-Qasim bin Sallam. Demikian pula buku Gharibul Hadits Ma'mar ibn al-Musanna, Abu Ubaidah. Dan ada juga Gharibul Hadits karya Ibnu Qutaibah. Ada Gharibul Hadits tadi kita sebut karya Ishaq Al-Harbi. Ada Gharibul Hadits karya Abu Sulaiman Al-Khattabi. Dan ada karya Az-Zamakhsyari. Dan yang paling bagusnya dari buku Gharibul Hadits adalah bukunya Ibnul Athir. Judulnya An-Nihaya fi Gharibul Hadits. Sebab dia yang paling terakhir dan buku Gharibul Hadits sebelumnya dia kumpulkan di dalam bukunya. Ini di antara buku yang paling bagusnya, paling masyhurnya dan paling banyak dipakai. An-Nihaya. Jelas ya? Ada hadits yang aneh, asing, kedengarannya, cari di An-Nihaya, ketemu nanti. Diterangkan maknanya oleh siapa? Ibnul Athir. Baik. Iya. Kalau misalnya ada kalimat yang muskil, perlu disyarah, atau ada makna dalam riwayat perlu disyarah, maka seorang membaca syarah-syarah hadits. Iya. Syarah-syarah hadits. Dan ini buku syarah banyak ya, tergantung buku apa. Seperti Sahih Bukhari, dia dapat misalnya haditsnya di Sahih Bukhari. Ada syarah-syarahnya apa? Sahih Bukhari banyak. Ya. Jelas ya? Seperti syarahnya Al-Khattabi, Al-Kirmani, Fathul Bari karya Ibnu Hajar, Umdat Al-Qari karya Al-Aini, ya. Irsyadus Sari karya Al-Qastalani. Kalau di Sahih Muslim, lihat syarahnya Nawawi. Atau lihat syarah Al-Qadhi Iyad sebelumnya, Ikmalul Muallim. Atau lihat syarahnya Al-Qurtubi, Al-Mufhim. Ya. Kalau yang gharibnya di Sunan Abi Daud, bisa lihat Ma'alimus Sunan karya Abu Daud. Atau Tahdibus Sunan karya Ibnu Al-Qayyim. Iya. Atau Syarah Sunan Abi Daud karya Ibn Raslan. Atau Aunul Ma'bud karya Al-Azim Al-Abadi. Kalau haditsnya di Sunan At-Tirmidzi, ya ada Syarah At-Tirmidzi karya Ibnu Al-Arabi. Aridatul Ahwadi judulnya. Ada Tuhfatul Ahwadi karya Al-Mubarakfuri. Ya, ada An-Nafhu Syadi karya Ibn Jama'ah. Dan banyak lagi syarah Sunan At-Tirmidzi. Jelas ya? Kalau haditsnya di Sunan An-Nasai, ada ta'liqatnya As-Sindi dan As-Suyuti. Iya. Ada ta'liqat As-Sindi dan As-Suyuti. Dan terakhir ini
Ada syarah yang dicetak. Iya. Syarah yang dicetak. Bukan Nasai, itu Ibnu Majah. Afwan. Yang terakhir diantaranya Al-Mu'asirin, Syekh Muhammad Adam Al-Itsyobi. Dia mensyarah Sunan Nasai berapa? 40 jilid. Iya. Syarah beliau ini yang paling bagus. Syarahnya ditakdim oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ditakdim juga oleh Syekh Muhammad As-Subayil, ya, dan seorang lagi Imam Haram Mekah. Mentakdimnya 3 orang. Jelas ya? Baik. Kalau di haditsnya di Sunan Ibnu Majah, ya, di Sunan Ibnu Majah ada Hasyi As-Sindi terhadap Sunan Ibnu Majah. Atau belakangan Al-Mughaltaya, dia menulis syarah. Ada syarahnya terhadap Sunan Ibnu Majah dicetak. Ya, baru saya lihat ya belakangan ini. Baik. Kalau haditsnya di Muwatta Imam Malik, ada buku yang sangat banyak mensyarah Muwatta. Buku yang paling luasnya buku Ibnu Abdul Bar At-Tamhid. Ya, itu disusunan hadits per haditsnya. Kalau ingin susunan susunan sesuai dengan jalur riwayatnya Tamhid. Kalau ingin susunan tartibnya, ya, dari fikihnya dia Al-Istidkar. Ya, dia Al-Istidkar. Dan sekarang ada buku baru, dia tartib. Susunannya sama dengan susunan siapa? Al-Muwatta. Nah, ada Al-Muntaqa, Syarah Al-Muwatta, karya Al-Baji. Itu juga bagus. Ya, jadi dia lihat hadits yang dia baca itu di mana. Ya. Maka ada buku-buku yang menjelaskan syarah-syarahnya. Jelas ya? Syarah-syarahnya. Nah, maka di sini penting seorang penuntut ilmu supaya lurus pemahamannya. Lurus pemahamannya. Jadi dia baca hadits sendiri. Ya. Baca hadits sendiri akhirnya bengkok pemahamannya. Ya. Apalagi kalau cetakan yang dia baca sudah cetakan yang apa? Cetakan yang banyak kekeliruannya. Ya. Seperti ada orang itu kalau dia ke masjid, ya, dia selalu bawa apa? Kampak. Ya. Dia bawa kampak dan bawa pisau. Lo ke masjid bawa kampak, bawa pisau. Ada apa? Kata dia, kamu tidak tahu itu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa haditsnya? Kata Nabi, "Idza ataitumus sholata fa'tuha bisikinin wa fa'an." Ya. Katanya kalau kalian datang salat, datanglah dengan membawa pisau dan membawa kampak. Dia salah baca. Ya. Padahal haditsnya itu, "Idza ataitumus sholata fa'tuha bisakinatin wa waqar." Ya, datanglah kalian itu dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu haditsnya. Tapi salah baca. Ya. Sama dengan orang yang dia baca di Sahih Muslim, ya. Haditsnya yang benarnya al-habbatus sauda syifa'ul likulli da. Habbat sauda, jintan hitam, obat untuk segala penyakit kecuali mati. Cetakan dia baknya di situ habba, bukan cuma 1 titik, ada 2 titiknya. Akhirnya dia baca al-hayyatus sauda, syifa'ul likulli da. Akhirnya maknanya ular hitam, obat untuk segala penyakit. Pergilah dia tangkap ular hitam, dia makan akhirnya mati. Ya. Andai kata dia baca syarah hadits, tidak mungkin dia keliru. Sebab di syarah kan dia terangkan. Di syarahnya hanya berbicara tentang habbat sauda, keutamaannya, fungsinya. Itu syarah kan menjelaskan. Tidak ada ular disinggung. Kalau tidak ada ular disinggung, dia pasti tahu bahwa ini cetakannya apa? Cetakannya keliru. Ya. Jelas ya? Maka penting membaca syarah-syarah hadits. Ini banyak sekali ya di masa ini para penuntut ilmu keliru dalam memahami hadits. Ya, keliru di dalam apa? Memahaminya. Nah, baik. Di antara hal yang kadang saya ingin sebutkan di sini, ya supaya menjadi pelajaran saja. Saya kadang di sebagian tempat saya melihat ada ikhwan salat dia imami. Ya. Salat dia imami di masjid. Setelah salam, langsung pergi. Dia tinggalkan tempat sholatnya. Pergi, dia tinggalkan apa? Tempat sholatnya. Saya juga heran. Kok seperti ini? Ya. Sebab semuanya menuntut ilmu belum pernah saya lihat ada alim yang melakukan seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah saya sholat di belakang banyak dari ulama
tapi tidak pernah saya lihat ada yang seperti ini. Maka saya tanya apa alasannya? Ya, apa dalilnya? Ya. Akhirnya dibukakan untuk saya ucapan Asy-Syatibi di Al-I'tisam, di mana Asy-Syatibi dibawakan asar riwayat. Ya, andai kata kalian itu duduk di atas bara api, ya, itu lebih baik daripada dia duduk di tempat dia sholat. Waktu itu saya langsung bilang keliru pemahaman itu, tidak benar. Iya, pemahaman itu. Sebab Asy-Syatibi juga sebutkan hadits Ummu Salamah bahwa Nabi kalau sholat dia hanya duduk sebentar kemudian berbalik. Dia bilang itu juga keliru kalian memahami berbalik. Berbalik itu bukan meninggalkan tempat sholat, tapi berbalik dari depan dia menghadap kemana? Ke makmum. Saya bawakan hadits-hadits. Ya, di antaranya Nabi dikisahkan berbaliknya itu dilihat putih wajahnya ke arah mana. Jenis berbaliknya ada dua riwayat. Ada yang serong sedikit, ada yang lurus ke makmum. Dalam sebagian riwayat beliau berbalik dan bertanya kepada sahabat di pagi hari. Ada yang mimpi di malam ini, melihat mimpi, saya akan takbir mimpinya. Ini semuanya menunjukkan bahwa beliau duduk. Ini tafsir ya, hadits saya tafsirkan dengan hadits yang lain. Ya, dan saya sudah anggap keliru. Ya, cuman kawan ini, ya, yang penting begitu pemahamannya. Ya sudah, saya nggak mau ribut-ribut. Ya. Saya ke Saudi. Ya, ucapan Asy-Syatibi itu tadi saya baca ulang, saya hafal huruf per huruf. Ya. Di satu kesempatan saya bacakan ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Sebenarnya Syekh ada sebagian ikhwan yang membaca ucapan Imam Asy-Syatibi. Dia baca ucapan Imam Asy-Syatibi, dia pahami ya bahwa imam itu kalau habis sholat langsung berdiri tinggalkan tempat sholatnya. Syekh tanya apa ucapannya Asy-Syatibi itu? Saya bacakan. Ya. Dari yang saya sudah hafal itu tadi. Kata Syekh itu keliru dalam memahami. Asal kekeliruannya, kata beliau, bahasanya agak pedis sedikit ya. Kata beliau, asal kekeliruannya karena ini dia baca buku sendiri, tidak belajar dari guru. Ya. Kemudian beliau bawakan tadi kisah-kisah, sebagian kisah yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Jelas ya? Baik. Maka perlu pemahaman yang benar seorang itu di dalam memahami teks hadis. Sama seperti sebagian ikhwan juga. Ada yang kalau dia baca misalnya tuntunan sifat salat, ya, salat itu ya, kadang Nabi bertakbir, ya, bertakbir di awal, kadang setelah, kadang bersamaan dengan bersamaan dengan mengangkat tangan. Jadi di awal, di akhir, dan bersamaan. Ya. Jadi dipahami takbir dulu, baru turun. Atau dia turun dulu, setelah turun, misalnya dari berdiri, ruku dulu, sudah sempurna ruku, baru takbir. Ini pemahaman keliru ya. Pemahaman keliru. Iya. Betul ada awal, ada pertengahan, ada akhir, betul. Tapi awal dan akhir bersama dengan gerakan. Jadi dia bergerak, dia takbir, itu awal namanya. Dia bergerak sudah hampir ruku, belum ruku ya. Sudah hampir ruku, dia takbir. Nah, itu akhir namanya. Ya. Karena gerakan bersama takbir itu merupakan syarat. Yang merupakan rukun di kalangan sebagian ulama. Jelas ya? Ada yang dikatakan ta'mirul arkan. Rukun-rukunnya itu dimakmurkan. Ya. Maka ini kekeliruan. Kekeliruan di dalam memahami. Asal kekeliruannya tidak membaca syarah-syarah para ulama. Coba kalau baca syarah haditsnya. Ya, pasti akan diketemukan begitu pemahamannya. Ya. Begitu pemahaman para ulama di dalam memahami nas ini. Baik. Maka ini yang sering saya ingatkan. Bahwa seseorang di dalam memahami makna itu perlu. Ya. Dia membaca syarah-syarahnya. Perlu dia baca syarah hadits. Ya, ada sebuah hadits dia ingin pahami, dia buka syarah-syarahnya. Banyak syarah yang dia baca. Dia sudah baca syarahnya semua, baru dia enak di dalam memahami.
Jelas ya? Masih kurang, dia tanya kepada orang yang berilmu supaya dipahamkan. Dipahamkan. Kalau memang ya dia yang membaca ini sudah punya dasar-dasar yang memungkinkannya untuk baca sendiri. Karena tidak semua orang bisa langsung baca sendiri ya. Ya, penuntut ilmu yang masih baru itu tidak disarankan untuk banyak baca sendiri. Disarankan dia memungkinkan pelajaran yang diambil dari guru. Itu bagi orang yang baru. Kalau dia punya dasar, sudah punya kemampuan untuk baca sendiri, silahkan. Supaya dia tidak keliru di dalam memahami. Tidak keliru di dalam memahami. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan berkaitan dengan syarah gharib dan makna al-mushkil. Ya, ini sebenarnya saya ingin selesaikan ya, cuma waktunya sudah lewat. Ya, masih ada beberapa pembahasan. InsyaAllah besok pagi kita selesaikan. Ini sisa 1 hari lagi besok ya. Kita harus mengejar target. Ya. Dan InsyaAllah pembahasan yang akan berlalu besok tidak terlalu rumit InsyaAllah. Cuman kita perlu sedikit waktu untuk menguraikannya. Mudah-mudahan InsyaAllah dimudahkan untuk pertemuan besok. Baik, saya baca dulu beberapa pertanyaan.